Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau kebolak-balik gitu. Ini tuh bisa berlaku kapan aja, timeless ya. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Tapi menunggu responnya sabar ya kak. Karena antri gitu. Terima kasih. So, di video ini temanya berjudul menarik rejeki dan cinta sejatimu. Wah. Kita clarify energi kayak ya seperti gimana gitu. Menarik energi rejeki dan cinta sejati kamu ya. Mungkin ada seseorang yang sangat kamu cintai, cinta sejati gitu ya. Atau apalah ya. Pokoknya kalian yang berharap rezeki dan cinta sejati, cinta yang benar-benar cinta gitu. Ya kita clarify seperti apa menariknya ya. Menarik energi itu. Oke, kita mulai. Wow. Oke. Ini ada jumping card. Thank you, God. Ini yang loncat ada vacate ya. Oke. Ini ada renewal. Jadi energinya berat ya. Makanya jumping cardnya keluar. Ada energi menggebu-gebu sih. Nah yang nonton video ini. Oke, beberapa ya. So, menarik rezeki dan cinta sejatimu. Di sini aku lihat beberapa kalian. Kamu tuh sebenarnya sosok yang bisa diandalkan, ya. Kamu adalah sosok yang baik. Kamu pernah mungkin memberikan yang terbaik untuk seseorang atau untuk siapapun. Kamu tuh sebenarnya sosok yang sangat bermanfaat. Jadi di sini untuk menarik rezeki dan cinta sejati kamu, tetaplah menjadi sosok yang bisa diandalkan, ya. Nggak usah terlalu menimbang-nimbang untung ruginya apa, atau ya aku kok gini terus ya, kok aku berkorban terus. Kok aku lebih banyak giving ke orang, memberi, atau kamu lebih banyak berbuat baik, sedangkan feedbacknya itu, balasannya itu jarang kamu terima, ya it's okay gitu, nggak apa-apa, karena itu sebenarnya beberapa hal baik yang udah kamu tanam akan kamu tuai, berupa kebaikan, berupa rezeki dan cinta sejati tentunya gitu. Terus ini beberapa kalian yang belum di fase seperti itu ya, disarankan pesan dari semesta ini, cobalah tonjolkan sisi terbaik kamu ya, daripada sisi yang buruk. Jadi kalau kamu merasa aku bisa sebenarnya berbuat baik, maka lakukan itu ya. And then untuk menarik rezeki, cinta sejati, kamu di sini dituntut harus berdamai ya dengan masa lalu kamu. Mungkin beberapa kalian hadir dari keluarga yang ya mungkin kisah keluarga kamu tuh ada yang tidak mengenakan, dari orang tua kamu lah, kakek nenek, leluhur atau saudara kamu. Atau kamu dulu punya masa lalu bersama teman, mantan-mantan
yang menyakitkan, nah maafkanlah itu. Berdamailah dengan semua masa lalu yang kelam itu. Jadi jangan lagi ungkit-ungkit keburukan-keburukan mereka. Karena kalau kamu masih mengungkit-ungkit, tandanya kamu masih menyimpan rasa sakit hati. So, itu harus dilepas, harus dirilis ya. Karena memendam rasa sakit hati bisa membuat rezeki mandek, membuat cinta sejati kamu jadi sulit bersatu dengan kamu. Gitu. Terus bagi kalian di sini yang merasa kok hidup aku gini banget, keluarga aku begitu, teman-temanku kayak gitu, atau siapalah orang yang terkoneksi dengan kamu kenapa seperti itu, coba memandang masalah ini atau hidup kamu ini dengan perspektif yang luas, dengan sudut pandang yang luas. Semua yang menyakitkan ini terjadi karena ini bagian dari perjalanan hidup kamu. Kamu bisa se-spiritual sekarang juga karena kamu udah berhasil melewati itu. So, bersyukurlah, bersukacitalah, berbahagialah. Segala kesakitan, kekecewaan, kehilangan, bahkan air mata yang pernah kamu keluarkan, itu sebenarnya adalah benih-benih yang udah kamu tabur. Dan kamu tinggal menuai sebenarnya. Oke? Gitu. Baiklah, kita lanjut lagi. Oke. Ya, oke. Jadi tanpa harus sabar lama, ini sudah banyak yang keluar. Nah, aku ngerasain energi yang menggebu-gebu dari tadi ya. Oke. Thank you, God. Ini kartu yang keluar, ada romantic feelings. Kuat banget, kalian banyak yang terkoneksi sama seseorang, ya. Ada codependency di sini. Oke. Let your friends help you. Banyak di antara kalian yang sering membantu orang ini, perhatian sama orang ini, ya. Tapi dia malah ghosting kamu. Atau ya dia on off energinya, tidak jelas gitu. Jadi di sini sebenarnya kamu bisa melakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia dalam percintaan kamu. Pertama, perhatikan dulu orang itu. Sebenarnya orang itu layak nggak buat kamu? Perhatikan orang itu. Sebenarnya dia bisa nggak berubah menjadi lebih baik? Kalau dia bisa berubah menjadi lebih baik, atau misalnya kamu ragu, kamu bisa meminta petunjuk dari Tuhan, dari semesta. Perbanyak doa kamu, meditasi kamu, afirmasi kamu. Ya kayak supaya Tuhan ngasih kamu petunjuk, supaya semesta selalu ngasih kamu kode-kode alam, ya. Misalnya dia tuh bisa berubah menjadi lebih baik, pasti kamu nemu kok petunjuk itu. Ada aja nanti yang kamu temukan. So, kalau itu udah kamu terima, atau nanti kamu terima petunjuk itu, ya berarti kamu tinggal cukup fokus berafirmasi saja. Mendoakan yang baik untuk dia. Berdoalah supaya dia terus-menerus memperbaiki diri, sambil kamu juga memperbaiki diri kamu. Kalau kamu dan dia udah sama-sama baik, atau sudah menjadi lebih baik, itu baru bisa dua jiwa kalian dipersatukan, gitu. Terus di sini jangan terlalu addiction terhadap sesuatu atau seseorang. Terlalu mencintai berlebihan itu nggak baik. Terlalu menggenggam berlebihan itu nggak tepat ya. Yang berlebihan itu toksik, bisa menjadi racun buat kamu, yang membuat kamu yang tadinya cinta bisa menjadi obsesi. So, kurangilah berlebihan itu ya. Supaya apa? Supaya kamu tuh nggak mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Kita kalau terlalu berlebihan terhadap sesuatu, menggebu-gebu, obsesi sama sesuatu atau seseorang,
itu tandanya kita kayak ngebet banget dan semua kayak harus berjalan sesuai dengan kehendak kita, padahal di atas kita masih ada Tuhan ya. Di atas kita itu ada kuasa Tuhan yang harus kita andalkan. Jadi banyak-banyaklah mengandalkan yang maha kuasa daripada mengandalkan diri kamu sendiri gitu. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, kurangnya aku apa? Aku udah sabar sama dia, aku udah banyak berkorban, aku udah melakukan yang terbaik, tapi kok dia gini? Coba tanyakan diri kamu, udah sejauh apa kamu mengandalkan Tuhan? Apakah yang kamu andalkan selama ini hanya kebaikan kamu aja? Apakah yang kamu andalkan selama ini hanya kesabaran kamu aja? Nah, sebaik-baiknya kita, tetap aja kita harus mengandalkan yang maha kuasa supaya bisa memberikan rezeki dan cinta sejati yang kita harapkan. Karena Tuhan itu juga mau kita mengandalkan dia, mengandalkan yang maha kuasa. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita clarify ya, aku shuffle. Ada Five of Pentacles. Oke. Ini ada Virgo ya, Capricorn, Taurus. Oke. Libra ada. Ini ada addiction kuat banget ya. Ini Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, Taurus lagi di sini, Capricorn. Ini ada Aries ya, Leo, Sagittarius. Yang strong ini Cancer, Leo, Pisces, Taurus. Spiritual ya orangnya. Tapi bisa energi aja, tidak harus patokan dari zodiak ya. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. So, ini tuh apa ya? Di sini ada pesan semesta kayak kamu sebaiknya perlu melepaskan sesuatu atau seseorang yang udah gak layak untuk kamu, supaya kamu bisa menerima berkah baru gitu. Terkadang kita perlu ya melepaskan sesuatu, melepaskan seseorang, atau ya kadang kita perlu merasakan kehilangan supaya kita fokus sama diri kita sendiri. Nah, itu dia. Ya, gak bisa diungkiri, atau kita gak usah munafik ya. Kita pernah loh menjadi bucin. Pernah menjadi budak cinta. Terus kita pernah kan kecewa, kita pernah sakit hati, pernah kehilangan, beberapa seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada rencana dari semesta supaya kita tuh fokus sama diri kita sendiri. Kita sudah terlalu fokus banget sama orang lain. Jadi ketika kita dikasih ruang untuk sendiri, merasa sepi, kesepian, kehilangan, sebenarnya di situ kita dituntut untuk fokus, kembangkan diri kita, kembangkan kualitas kamu, kembangkan kreativitas kamu. Karena saat fokus sama diri sendiri, kamu bisa menjangkau apapun gitu. Kamu mau kembangkan karir kamu, kembangkan bisnis kamu, usaha kamu, kembangkan studi kamu atau apapun, kamu bisa saat kamu fokus sama diri kamu sendiri. Jadi terkadang bersyukurlah kalau ada waktu kita sendiri, kesepian. Di saat itu sebenarnya kita harus dekat lah dengan semesta. Kita harus connect lah dengan semesta. Harus sering lah mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Supaya kita membuka pintu-pintu rezeki baru, berkah baru, dan membuka pintu cinta sejati, cinta yang sebenarnya. Dan terkadang kita perlu memahami cinta yang benar-benar sejati itu sebenarnya cinta yang dari Maha Kuasa, ya.
Karena saat kamu sendiri kehilangan, kesepian, di situ kamu bisa merasakan begitu hangat kasih sayang dari Tuhan, begitu lembut cinta kasih dari Yang Maha Kuasa. Jadi kamu bisa tuh merasa kalau oh ternyata Tuhan cinta yang benar-benar sejati gitu. Ya meskipun kadang kita bisa merasakan itu dari manusia, tapi setidaknya akuilah dulu itu cinta sejati awalnya itu dari Yang Maha Kuasa. Yang paling atas itu adalah Tuhan, kayak gitu ya. Terus di sini jangan pernah jenuh-jenuh ya berbuat baik. Yang tadinya kamu sering ngebantu orang, sering ngasih, sering memberi. Nah, kalau kamu merasa aku memberi, aku bantu atau memberikan yang terbaik untuk orang di sekitar aku atau siapa, aku ngerasa rezekiku makin banyak ya. Misal kamu ngerasa rezeki aku makin banyak nih setelah aku memberi dengan ikhlas. Nah itu tandanya berarti ya teruslah memberi gitu loh. Tapi kalau saat kamu merasa aku udah banyak memberi, tapi tiba-tiba aku ngerasa kok aku tersakiti ya, kok aku ngerasa rugi ya, kok aku ngerasa jadi aku yang tersiksa, duit aku jadi habis, aku jadi sakit, aku jadi ini itu. Nah sebenarnya di situ ada alarm, ada peringatan dari semesta. Hey hey Yolanda, Jeffrey, lu udah berlebihan nih ngasih ke orang, lu udah terlalu berlebihan baik ke dia. Sekarang waktunya stop ya, gitu. Stop lah dulu. Coba lebih kayak ada saatnya lu fokus sama diri lo sendiri ya. Sekarang isi lagi dong cuan lo yang udah mulai habis. Sekarang lakuin apa gitu yang bikin lo bahagia. Jangan sakit lah hanya karena orang. Lo juga perlu sehat, lo juga perlu bahagia gitu. Jadi kalau kita misalnya rada-rada bingung ya, kapan sih waktunya yang pas buat memberi, buat ini, buat itu, ya kalau kamu rasa ada keikhlasan untuk memberi, memberilah. Terus kalau misalnya apalagi kamu ngerasa rezeki aku kok makin banyak ya, sejak aku tersakiti oleh dia, aku makin bagus nih karir aku, kerjaan aku, studi aku, bisnis aku lancar, ya itu tandanya kamu memang harus memberi lagi dan lagi dengan tulus dan ikhlas ya. Tapi kalau ada saatnya kok aku setelah ngelakuin ini aku bucin, aku baik banget ke orang, dimanfaatin bla bla bla, kok sekarang aku ngerasa sakit ya, kok uangku berkurang, kantongku kering atau aku sekarang jatuh nih. Nah itu alarm ya kak, aku ulangi, itu peringatan dari semesta supaya kamu stop dulu, berhenti dulu ya untuk terlalu baik ke orang. Kan boleh baik tapi bijak lah. Ada masa dimana kalau kita ngerasa ini situasi kayak kok jadi toksik, jadi berlebihan banget, merugikan diri sendiri, ya saat itu adalah alarm buat kita ngehandle diri, berpikir bijak untuk ngontrol diri kita. Udah sejauh apa kita fokus sama diri kita gitu. Oke? Jadi ini bagus ya. Dan di sini pesan dari semesta juga, hidup itu terkadang tidak selalu tentang keberuntungan, tidak selalu tentang hoki ya. Kadang nggak ada yang kebetulan gitu. Jadi apapun yang pernah kamu lakukan, segala usaha dan kerja keras kamu, itu ada kok hasilnya, cepat atau lambat. Terkadang kenapa lambat ya? Karena kita diuji nih kesabaran kita, atau kualitas kamu berharga. Saking berkualitasnya kamu, diuji terus kesabaran kamu. Jadi kalau yang ngelewatin fase gitu ya, sebenarnya kamu tuh lagi dibentuk sih. Dibentuk menjadi seseorang yang luar biasa suatu saat nanti. Kamu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagus ya? Oke, lanjut.
Ini ada card create art. Jadi ini beberapa kalian, sebenarnya kamu bisa melakukan hal-hal yang kreatif gitu. Sebenarnya kamu bisa melakukan hal-hal yang membuat hidup kamu berkembang, ya. Cuma yang bikin kadang sulit terrealisasikan itu adalah mood, ya. Mood emosional. Kadang kita mau ngelakuin ini, nggak mood lah. Nggak selera aja gitu. Padahal sebenarnya mood itu bukan alasan loh, ya. Apalagi kalau kamu dalam dunia profesional. Profesionalitas itu perlulah dijaga. Handle mood kamu, ya. Ini beberapa kalian mudah banget mageran, malas gerak, mager gitu ya. Jadi janganlah mager-mager terus. Jangan menunda-nunda pekerjaan, jangan menunda-nunda sesuatu untuk dilakukan, untuk dipelajari, untuk diusahakan. Jangan tunda-tunda. Begitu ada ide yang muncul, lakukan itu atau tulis aja dulu, ya. Kalau misalnya kamu ngerasa aku muncul nih ide aku, kreativitas aku gini, atau aku pengennya begini dalam percintaan aku, ya tulis aja dulu. Kalau belum bisa melakukan, karena dengan menulis itu catatannya ada kan, kamu jadi tahu kan kamu harus ngapain mulai besok gitu. And then beberapa kalian ini memang ada kaum rebahan. Jadi jangan terlalu lama rebahan, ya. Beberapa mungkin rebahan ini karena terlalu sakit hati, kecewa, kamu terlalu fokus kehilangan seseorang, kamu terlalu fokus dengan duka mendalam dalam koneksi kamu sama seseorang. Cobalah bangkit, ya. Jangan terus berlarut-larut dalam kesedihan. Boleh bersedih, tapi jangan selalu bersedih, jangan berlebihan. Boleh kok galau-galauan, tapi jangan terus-terusan, ya. Terus kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu, kan ada aja ya omongan-omongan dari orang sekitar, atau ini keluarga kamu, orang di sisi kamu, saudara kamu, teman kamu, atau siapa. Ada aja kan omongan yang kadang nyinggung perasaan kamu, menjatuhkan kamu, bahkan ada yang menasehati tapi terkesan menghakimi. Nah, orang yang menghakimi kayak gitu, sebaiknya kamu perlu jaga jarak, ya. Boleh bersilaturahmi, tapi jaga jaraklah dengan orang-orang yang toksik seperti itu, yang menghalangi semangat kamu untuk berkembang. Gitu. Jadi jangan hanya karena omongan sedikit aja langsung baperan, langsung sakit hati, sensitif, ya. Memang punya sensitivitas itu bagus, tapi terkadang nggak usah berlebihan juga. Jadi mudah sakit hati, mudah kecewa, jadi nggak semangat kan ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau mau rezeki itu menghampiri kamu, kamu harus semangat. Isi energi kamu dengan hal-hal positif. Kamu bisa meditasi gitu, banyak, ya, mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, mendekatkan diri sama semesta. Kalau kamu ngerasa butuh jalan kemana, keliling-keliling kemana, ya lakukan aja. Mau lihat-lihat tanaman, lihat-lihat alam, ya lakukan. Kalau ada yang dekat, ya lakukan. Kalau enggak, virtual aja gitu ya, lewat YouTube, nonton video gitu. Kan bisa ya jalan-jalan virtual. Lihat videonya di YouTube. Ya, untuk cuci mata gitu loh. Supaya jangan hanya yang dilihat itu sosmed terus. Padahal yang di sosmed itu kadang orang-orangnya banyak pamer, mengumbar-ngumbar. Itu kan jadi kayak, aduh, menjatuhkan mental kamu sebenarnya. Bijak-bijak juga ya menggunakan media sosial atau sosmed, sosial media. Ya kalau kamu ngerasa orang yang ada di sosmed kamu itu hanya bikin kamu kacau balau, ya mood aja postingannya. Mood itu senyapkan gitu, senyapkan postingan dia, cerita, status dia atau apa, senyapkan aja, dibisukan. Nah seperti itu mood ya. Kalau misalnya udah nggak tahan banget, ya udah unfollow, unfriend.
Kan kita bebas sih memilih sama siapa kita berteman di sosmed ya. Sosmed kamu, hak kamu gitu. Kamu berhak menseleksi orang-orang yang ada berteman dengan kamu, karena kita kan hidup ini harus berkembang ya. Menarik rezeki, menarik cinta sejati itu perlu. Jangan stuck dalam energi yang toksik terus gitu. Oke, ini ada card baby. Jadi sebenarnya siapa aja bisa kamu tarik ya. Maksudnya gini, kita tuh sebenarnya bisa menjangkau apa aja atau siapa aja ya, asalkan kita tuh menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu dalam artian kamu harus menyenangkan Tuhan, menyenangkan Yang Maha Kuasa. Itu dulu yang pertama ya. Jadi kalau kamu udah ngelakuin hal-hal baik, hal-hal positif yang menyenangkan Yang Maha Kuasa, ya banyak doa kamu yang akan dikabulkan. Banyak permohonan doa kamu tuh yang bakalan dikabulkan oleh Tuhan. Kamu pengen dibukakan pintu rezeki itu bakalan bisa. Kamu pengen kerjaan, usaha, bisnis atau apapun yang kamu lakukan berhasil, ya bisa gitu. Cuma ya kita nggak boleh terlalu memaksakan kehendak ya. Misalnya aku tuh pengennya itu, aku pengennya dia, bla bla bla. Itu ya handle juga lah diri kamu. Jangan terlalu memaksakan kehendak ya. Takutnya kalau kamu memaksakan kehendak, jadi semua yang pernah kamu lakukan, amal baik kamu tuh jadi sia-sia jadinya gitu. And then jadilah tempat ternyaman, tempat terbaik bagi orang-orang di sekitar kamu. Misal siapapun yang pernah datang, siapapun yang pernah pergi dalam hidup kamu, berikanlah kesan yang terbaik ya. Karena sesungguhnya mereka akan mengingat kamu. Jadi kamu suatu saat gak perlu lagi berusaha payah, gak perlu bersusah payah untuk menarik mereka, menarik dia. Karena kalau kamu memang benar-benar baik, orang-orang yang pernah nyakitin dan suatu saat dia berubah, ujung-ujungnya dia akan ke kamu. Dia akan melakukan hal baik juga ke kamu atau memperlakukan kamu dengan baik juga. Karena itu hak kamu. Nah, itu yang harus kamu yakini. And then lakukanlah hal-hal baik itu semua seolah-olah untuk Tuhan aja ya. Jangan berharap pada manusia. Misal kalau kamu pengen ini itu, ya pengen ada feedback begini, pengen ada balasan seperti ini ya. Kalau kamu berharap sama manusia, sebenarnya kamu akan kecewa. Jadi mau berbuat baik, mau memberi, mau tulus banget ke orang, itu lakukan aja seolah-olah untuk Tuhan gitu. Berharaplah pahala dari Yang Maha Kuasa supaya kamu gak kecewa gitu. Jadi kalau kamu udah ngelakuin hal-hal seperti itu, aku ngerasa kamu jadi orang yang gak mudah sakit hati lagi, gak mudah patah hati lagi gitu. Kamu gak akan mudah ya kecewa lagi. Karena kan kalau kecewa-kecewa itu sebenarnya yang membuat kamu jadi patah semangat, jadi sulit menjemput rezeki, jadi sulit menjangkau apapun dan siapapun gitu. Oke, aku lanjut ya. Sekarang dari kartu ini aku shuffle dulu. Ini klarifikasinya. Ada card Ace of Pentacles. Nah, muncul lagi Virgo ya. Ini ada Virgo, Capricorn, Taurus. Lalu ada Five of Cups. Terus ada Ace of Wands.
Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Strongnya di Scorpio. And then Libra, Gemini, Aquarius. Wah. Oke, Ariesnya strong juga ya. Jadi di sini aku ngelihat sebenarnya kamu tuh selalu dijaga ya. Kamu selalu dijaga oleh malaikat ya, karena kamu orang baik sebenarnya. Malaikat-malaikat itu sangat intens menjaga kamu ya. Malaikat-malaikat dari yang di atas, malaikat penjaga kamu itu intens banget sebenarnya, melindungi kamu gitu. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kamu, yang tega sama kamu, yang kejam sama kamu, entah ini dia, sebenarnya ya di situ kamu tetap kok dipantau oleh spirit guide itu, malaikat penjaga itu. Terus kamu merasa ya, kamu kuat menjalaninya. Tapi kalau ada satu masa di mana kamu tiba-tiba give up, pengen menyerah, ya menyerah aja. Karena itu juga memang spirit guide mau kamu benar-benar ikuti intuisi kamu. Ikuti kata hati kamu gitu. Layak gak sih orang seperti kamu terus menerus menganggap seseorang itu terlalu ya kamu puja-puja atau kamu berikan yang banyak gitu dengan berlebihan? Nah, wajar gak seperti itu terus? Ada masanya dimana kamu udah selesai membayar karma ya. Kita tuh manusia sebenarnya ada aja karma kita, entah karma kita sendiri, karma orang tua, keluarga, leluhur atau siapa. Jadi kesakitan, kekecewaan itu terjadi bisa aja karena memang kita membayar karma gitu. Jadi kalau ada fase dimana aku bodoh amat lah sama dia, udah males sama dia, ya di situ sebenarnya kamu udah selesai bayar karma, udah selesai lah bucin-bucinan. Nah seperti itu, saatnya kamu hidup baru, menjemput berkah baru atau orang baru seperti itu ya. Jadi ya terkadang kita perlulah mengikhlaskan yang udah lewat supaya kita bisa menarik yang akan datang, entah orang baru, rezeki baru atau siapa. Tapi kalau di antara kalian memang udah ada yang lain, ya bisa aja kamu harus melepaskan apa yang udah gak baik untuk kamu, apa yang menjadi kemelekatan kamu itu kamu lepaskan supaya kamu fokus sama yang ada sekarang gitu. Dan di sini semesta berpesan, bersyukurlah ya sebanyak-banyaknya. Meskipun hanya sedikit kebahagiaan, bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Hargailah sedikit apapun itu rezeki ya. Karena kalau kamu udah menghargai yang kecil, kamu akan dipercayakan yang besar gitu. Misal kamu baru memulai sesuatu atau ya masih sedikit kebahagiaan, hargai itu, syukuri itu. Bersyukurlah sama yang Maha Kuasa. Atasilah dulu perkara kecil itu supaya kamu nanti dipercayakan perkara yang besar. Seperti itu. And then di sini tetaplah menjaga sebuah komitmen atau tetaplah di jalan yang benar. Apapun alasannya, kebenaran itu tetaplah benar, ya. Kesalahan itu tetaplah salah. Jadi, kalau kamu merasa ada hal-hal yang kayak kamu tahu itu salah, tapi kamu lakukan pembenaran, nah itu tetap aja salah, gitu. Dan gitu juga kebenaran. Jika ada seseorang yang merasa menyalahkan kebenaran, ya itu tetap aja salah. Maksudnya ya, namanya kebenaran itu tetaplah benar. Nah, istilahnya seperti itu. Dan kebenaran itu kan ada di jalan Tuhan, di jalan yang Maha Kuasa. So, Tuhanlah yang Maha Benar, Tuhanlah yang Maha Adil. Jadi kalau kita merasa
kamu ingin hidup yang nyaman, bahagia lahir batin, maka tetaplah di jalan yang maha kuasa. Jangan menaruh kebahagiaan kamu sama manusia, sama siapapun itu. Jangan menaruh kebahagiaan sama mereka, karena kebahagiaan itu sebenarnya bisa kamu ciptakan sendiri dengan pertolongan yang di atas gitu. Mau bahagia, bahagialah. Mau senyum, senyumlah. Mau ketawa, hahaha, hihi, ya udah. Gitu. Cuma aku lihat di sini ada beberapa kalian memang ada transformasi sih antara kamu dan seseorang yang terkoneksi ya dengan kamu. Soalnya orang ini kayak menyesalnya luar biasa. Ada penyesalan yang dalam oleh seseorang yang pernah nyakitin kamu. Terutama ini yang terasa seperti hubungan karma. Kamu tersakiti banget, atau bahkan saling menyakiti atau apa. Tapi ya ada perjalanan kalian nanti yang membuat kamu tersadar kalian itu ternyata cerminan, mirror atau twin flame. Ya, kalian merefleksikan energi yang sama. Sebenarnya ada masa di mana kamu yang tersakiti oleh dia, ya, tapi ada masa juga di mana dia yang tersakiti oleh kamu. Di saat kamu sudah fokus sama diri kamu dan mengabaikan dia, gitu. Jadi kalau ada di situ transformasi satu sama lain, kamu udah mencintai diri sendiri, membangun hidup kamu, memperbaiki diri. Di saat itu dia juga mengikuti frekuensi kamu untuk memperbaiki diri, ya. Sebenarnya itu udah deket deh penyatuan cinta sejati kalian. Sebenarnya seperti itu. Kita lihat lagi ya. Aku masih kepo nih. Personal issue reads resolution. Ini ya beberapa kalian. Kalau misalnya ada koneksi yang menyakitkan sama seseorang, perlu loh menunjukkan diri satu sama lain. Kayak misalnya, kalau kamu merasa kamu ada kesalahan sama seseorang itu, minta maaf lah ya. Sengaja ataupun tidak sengaja kita pernah menyakiti orang atau dia, minta maaf lah ke dianya. Cari dia ya. Entah siapapun ini ya, minta maaf lah. Karena kalau kita udah minta maaf, kita bisa menarik rezeki apapun yang kita harapkan. Karena kita udah membayar karma kita. Kita bisa menarik cinta sejati kalau kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau ini vice versa, ini bisa kebalik. Jika ada seseorang yang sangat menyakiti kamu, yang terkoneksi dengan kamu, atau ya dia udah bikin kamu terluka begitu dalam, kamu udah sering nangis karena dia tuh egois, mungkin dia keras banget, atau dia kasar ngeblok kamu atau dia kasar nggak nyimpan kontak kamu, atau udah ganti nomor, nggak bilang, nggak mau berteman di sosmed atau apa, maafkanlah. Tanpa dia datang juga maafkan ya. Karena kalau kamu mengampuni, itu tandanya kamu nggak memikul kesakitan lagi. Kamu akan lepaskan kesakitan dan kekecewaan itu, dan energi kamu jadi positif. Nah, kamu bisa tuh menarik rezeki dimanapun itu. Kamu bisa tuh menarik cinta sejati dimanapun itu. Jadi sama siapapun ya, entah siapalah ini, orang-orang yang dari dulu atau siapa gitu yang pernah menyakiti, maafkan semuanya ya. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan mereka. Kalau ingat orangnya ya wajar lah, namanya manusia kan. Kadang kita masih mau teringat sama orangnya. Tapi kalau kesalahannya, kalau bisa jangan diungkit-ungkit lagi gitu Kak ya. Ampunilah, maafkanlah. Itu kan bisa membuka pintu-pintu kebahagiaan, rezeki, jodoh. Cinta sejati akan datang, akan hadir di hidup kamu. Atau ya dengan siapapun, aku rasa sebenarnya kisah kamu sama seseorang itu bisa menjadi cinta sejati. Kalau dua-duanya sudah sama-sama baik ya, sudah sama-sama
lebih baik dan udah memperbaiki diri. Gitu. Oke. Terus apa ya? Aku ngeliat kayak sebenarnya kita tuh setiap manusia ada personal issue masing-masing ya. Kita punya isu sebenarnya secara pribadi masing-masing. Jadi kadang kita pengen melakukan perubahan, pengen melakukan kemajuan, perkembangan, perbaikan hidup, perbaikan rezeki, atau pengen mendapatkan cinta sejati gitu. Tapi sebelum kita mengulik-ngulik bagaimana energi yang di sana, atau energi seseorang, atau energi ya apapun dan siapapun, cobalah lebih kayak fokus dulu sama energi diri sendiri. Kita udah membereskan rasa nggak enakan di dalam diri kita. Kita udah ngerilis nggak energi negatif, udah ngebuang nggak toksik dalam diri kita. Kadang kita bisa aja bilang seseorang itu toksik, ini situasi yang toksik, ini situasi begini begitu. Nah, sebelum kita menilai itu, kita harus lihat dulu dalam diri kita. Kita toksik juga nggak? Kita menghadirkan toksik juga nggak di dalam situasi seperti ini? Jadi semua terasa sulit, semua terasa berat. Nah, itu harus digali tuh, seperti itu. Karena kita perlu loh koreksi diri masing-masing, perlu introspeksi diri masing-masing. Udah sepositif apa sih energi kita? Nah, itu sih. Kadang kan misalnya gini, kamu mau memulai usaha atau kerjaan atau apa, atau memulai memperbaiki semuanya dengan koneksi yang baik atau hubungan baik. Kadang kan yang memberatkan langkah kita adalah egonya kita. Kita kan sebenarnya punya ego juga. Kita punya gengsi juga, punya harga diri yang perlu dijaga. Cuma ya sepenting-pentingnya menjaga harga diri, ego itu kan juga perlu dikendalikan. Kayak gengsi itu kalau bisa jangan lagi lah ada di dalam diri kita. Kalau memang kamu mau mengusahakan sesuatu, melakukan sesuatu, lakukanlah. Tanpa harus mikir lagi gengsi lah, apalah. Kayak kita mau berusaha atau melakukan sesuatu itu kan kadang tersendatnya di situ rezeki kita ya. Harusnya kita bisa memulai usaha, harusnya kita bisa memperbaiki keadaan. Itu kan kadang mentok ya, karena kitanya gengsi. Entah ada omongan-omongan yang kita takutkan, penilaian orang nanti gimana. Terus ya kadang merasa malu, ngerjain ini, ngerjain itu malu. So, kalau kita kayak gitu terus kapan berkembangnya? Gitu kan. Jadi kalahkanlah ego itu, karena gengsi itu bagian dari ego. Nah, kamu harus bisa memenangkan diri kamu, mengalahkan ego kamu. Kalau memang mau maju, mau berkembang ya, kamu harus membuat terobosan baru yang beda daripada yang lain, yang gak mikir gengsi, gak mikir penilaian orang, standar orang. Karena hidup itu kan gak tentang membandingkan kamu dengan yang lain, tapi membandingkan kamu dengan diri kamu yang sebelumnya. Apakah kamu sekarang udah lebih baik dari yang kemarin? Apakah nanti kamu sudah lebih baik daripada yang sekarang? Seperti itu ya. Ada card release. Nah, new beginnings dan ada protection. Kita boleh memproteksi diri kita. Contoh, orang yang sana tuh toksik, dia toksik, ini begini lingkungannya toksik dan segala macam. Nah, sebaiknya kita nggak perlu harus fokus kepada kesalahan orang, tapi fokus juga lah kepada diri kita. Kembali lagi ya, back to yourself, kembali ke diri kamu. Kalau hidup ini sebenarnya seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita ciptakan. Kalau kita mau menjadi toksik, ya lakukan yang toksik. Kalau kita maunya nggak toksik, ya jangan lakukan yang toksik. Seperti itu.
Misal ya kalau memang udah seperti itu lingkungan kamu, sudah seperti itu orang yang kamu cintai, ya mau nggak mau kamu harus memanage diri kamu supaya kamu tidak ikutan toxic. Jadi kadang kita bilang keadaan ataupun orang yang negatif, tapi kalau memang kita andil dalam memberikan energi negatif, ya kita sebenarnya juga salah. Contohnya, ada situasi di mana ya memang nggak enak nih orangnya atau siapa gitu. Terus kamu merasa ya ini nggak benar lah, ini negatif semuanya. Tapi kan perlu lihat juga diri kita. Kitanya kayak gini karena apa? Karena mudah sakit hati kah? Karena sensitif, baperan? Atau ya sebenarnya kita memang toksik juga gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu harus dirilis gitu Kak, harus dilepas supaya kita berkembang. Karena hidup ini kan nggak tentang kita bergaul sama orang yang positif aja, ada juga kan yang negatif itu, bahkan selalu ada. Jadi ya mau nggak mau kita harus berdamai dengan keadaan dan jadilah terang, jadilah cahaya buat orang-orang di sekitar kamu. Kalau memang semuanya itu sangat menyakiti kamu, ya kamulah yang memberikan cahaya, kamulah yang memberikan energi positif supaya mereka mau memperbaiki keadaan, supaya dia mau memperbaiki hubungan. Misalnya kayak mulailah dari diri sendiri untuk berbuat baik, mulailah dari diri sendiri untuk mengalah, untuk tekun ya, memberikan vibes, memberikan energi positif. Ya sebenarnya itu nggak sia-sia sih, meskipun ada yang lambat prosesnya, tapi itu membuat perkembangan hidup untuk kamu. Mungkin ada yang menganggap sebelah mata dengan apa yang kamu lakukan, mungkin ada yang mengira kamu aneh, mungkin ada yang mengira ya kita stupid, kita mau dimanfaatin begini-begini. Tapi percayalah, terkadang ketulusan itu yang membuka pintu-pintu rezeki nantinya. Bahkan cinta sejati itu akan kembali ke kamu. Cinta sejati yang mungkin hilang akan berpulang ke kamu. Kayak gitu ya. Oke, jadi aku rasa itu dulu. Next pengen sih bahas kayak gini lagi ya. Ini aku sekarang bacain huruf sama angka. Mungkin berkaitan sama kamu, sama dia, orang-orang sekitar kamu, atau beberapa kalian aja. Aku udah shuffle supaya durasinya nggak lama. Aku baca cepet ya, supaya ini videonya jangan lama banget. Ini ada, aku siniin ya. Oke. Ada I, R, M, F, J, T, O, K, D, U, L, A, W, C, E, Y, N, P. Oke. Kalau angka ini tuh ada 9, 30, ada 6, ada 24, 3, 12, 5, 2, 20, 28, 23, 15, 18, 27, ada 2, ada 17, 31, 25, 15, 13, 26, ada 7 ya. Jadi itu mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.